Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joe Hofi, dan setelah memeluk Islam, saya dikenal dengan nama Muhammad Naufal. Saya lahir di Jakarta dari keluarga Tionghoa. Ayah saya berasal langsung dari Tiongkok, tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga kami sehari-hari berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Sementara ibu saya keturunan Chinese Betawi. Kami 6 bersaudara, dan saya adalah anak kedua sekaligus putra laki-laki tertua. Sejak kecil saya tumbuh dalam lingkungan Kristen Protestan yang sangat taat. Kami rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, dan saya sama sekali tidak pernah membayangkan suatu hari akan menjadi seorang Muslim. Hidup saya dulu serba cukup. Saya punya toko emas dan berlian di Jakarta, pendidikan saya sampai S2, dan kehidupan berjalan mulus, setidaknya sampai hari ketika semuanya berubah. Awalnya, saya hanya sering sakit kepala. Saya pikir itu kelelahan biasa. Tapi lama-lama rasa sakitnya makin hebat, sampai saya harus dibawa ke Singapura untuk pemeriksaan. Setelah serangkaian tes dan MRI, dokter menatap saya dengan wajah serius dan berkata, "Kami sudah berusaha, tapi ini sudah stadium akhir. Umur Anda tinggal beberapa bulan." Saya terdiam, semua terasa berhenti. Dunia seperti runtuh di depan mata. Dalam keputusasaan itu, saya tidak tahu lagi harus berdoa kepada siapa. Saya mulai mempertanyakan, kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa saya dibiarkan seperti ini? Saya benar-benar berada di titik terendah hidup saya. Tapi justru disitulah Allah menunjukkan jalan. Suatu malam, dalam tidur saya, datang sosok manusia bercahaya. Terlalu terang sampai wajahnya tak bisa saya lihat. Suaranya lembut tapi tegas. Ia berkata, "Kalau kamu ingin sembuh, sembahlah Tuhan yang benar. Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saya tertegun. Belum sempat saya bertanya, sosok itu melanjutkan, "Agama yang kamu anut sekarang salah, karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jika kamu ingin sembuh, ucapkan 2 kalimat syahadat." Lalu saya dibimbing mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah itu, sosok itu berkata lagi, "Sekarang kamu sudah Islam secara hakikat, tapi belum secara syariat. Pulang nanti, masuklah Islam secara resmi, dan pelajarilah agama Allah. Jika kamu menepati janji ini, kamu akan selamat dunia dan akhirat." Saya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantung saya berdebar hebat. Keesokan harinya, dokter datang membawa hasil tes terbaru. Ia terlihat bingung dan berkata, "Ini keajaiban, tumor Anda hilang semua." Saya tahu itu bukan sekadar keajaiban, itu pertolongan Allah. Saya pulang ke Jakarta, tapi saya takut. Saya takut kehilangan keluarga, harta, status sosial. Maka saya diamkan saja mimpi itu, seolah tak pernah terjadi. Namun Allah tidak pernah lupa pada janji. Beberapa bulan kemudian penyakit itu kambuh lebih parah. Di malam yang sama, sosok bercahaya itu datang lagi. "Kamu telah mengingkari janji. Ini kesempatan terakhir. Masuklah Islam secara kafah, atau kamu akan binasa dunia dan akhirat." Saya menangis dalam mimpi itu, memohon ampun. "Ya Allah, kalau ini benar darimu, sembuhkan aku. Jika aku sembuh, aku akan masuk Islam." Dan sekali lagi, Allah sembuhkan saya total. Saat itulah saya benar-benar yakin. Saya tak mau menunda lagi. Saya mendatangi sebuah masjid di daerah Mangga Besar, Jakarta. Menemui seorang ustadz. Saya ceritakan semua pengalaman saya. Beliau hanya berkata perlahan, Itu hidayah. Tapi pikirkan baik-baik. Masuk Islam berarti siap kehilangan segalanya. Saya merenung lama. Beberapa hari kemudian saya datang lagi dan berkata mantap. Saya sudah siap. Saya ingin jadi Muslim. Saya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat secara resmi. Saya disunat dan mendapat sertifikat mu'alaf dari Kementerian Agama. Sejak itu nama saya menjadi Muhammad Naufal. Kabar keislaman saya akhirnya sampai ke keluarga. Mereka marah luar biasa. Saya diadili oleh keluarga besar, bahkan disiksa oleh kakak ipar saya yang seorang pendeta. Ia memotong kaki saya hingga buntung sebagian. Saya juga dikurung selama 3 bulan tanpa makanan, hanya diberi air putih.
Tapi ajaibnya, saya tetap hidup. Saya tahu Allah yang menjaga saya. Setelah kekerasan gagal, mereka mencoba dengan uang. Saya diberi cek kosong, disuruh menulis berapapun jumlah yang saya mau, asal saya mau murtad. Saya menatap mereka dan berkata, "Kalau mau bunuh saya silakan, tapi iman saya tidak untuk dijual." Mereka kemudian membakar ijazah S2 saya di depan mata, lalu mengusir saya tanpa sehelai pakaian pun. Saya pergi dengan tenang, karena saya tahu ketika saya kehilangan segalanya karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Saya kembali menemui Ustadz yang dulu membimbing saya. Beliau menampung saya dan berkata, "Mulai sekarang semua umat Islam adalah saudaramu." Saya mulai belajar dari nol, membaca Al-Quran, wudhu, salat, dan dasar-dasar Islam. Dalam 3 bulan saya sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Setelah itu saya dikirim ke pesantren Tebu Ireng, Jombang selama 6 tahun, lalu melanjutkan ke pesantren Cidahu, Banten, di bawah bimbingan Abah Dimyati. Di pesantren itu, saya bertemu seorang santri perempuan. Ternyata dia mantan pegawai saya di toko emas dulu, yang sempat dituduh menghasut saya masuk Islam. Takdir mempertemukan kami lagi. Saya melamarnya dan alhamdulillah ia menerima. Kami menikah, meski usia saya 22 tahun lebih tua darinya. Tapi Allah memberkahi pernikahan kami dengan kebahagiaan yang sederhana dan penuh keberkahan. Setelah menikah, kami membuka usaha kecil di Jakarta. Dari pedagang kaki lima sampai akhirnya bisa menyewa ruko di Glodok. Tapi pandemi COVID-19 menghantam keras. Usaha bangkrut, rumah hilang, pekerjaan lenyap. Saya titipkan anak dan istri ke mertua, sementara saya tinggal di kolong jembatan, bekerja di warung makan dengan upah Rp50.000 per hari. Uang itu saya kirim untuk nafkah keluarga. Suatu hari saya melihat IDC di internet. IDC adalah Infak Dakwah Center. Saya menghubungi mereka, mengirimkan sertifikat mu'alaf dan ijazah pesantren. Tak lama kemudian, tim IDC menjemput saya dari bawah jembatan dan menampung saya di yayasan mereka. Kini sudah 6 tahun saya tinggal di sana, menjadi pengurus bidang pendidikan dan ibadah. Saya membimbing para mu'alaf pria, sementara istri saya membina para mu'alafah. Anak kami pun disekolahkan oleh yayasan. Alhamdulillah, Allah mengganti setiap kehilangan dengan karunia yang jauh lebih indah. Untuk saudara-saudaraku sesama mu'alaf, izinkan saya berpesan, masuk Islam bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Jangan hanya mu'alaf di KTP, tapi jadilah mu'alaf sejati. Ketahuilah, saat seseorang bersyahadat, semua dosa masa lalunya dihapus. Ia seperti bayi yang baru lahir, bersih dan fitrah. Maka jangan kotori kesucian itu. Pelajarilah Islam sungguh-sungguh. Jangan saling menyalahkan karena perbedaan kecil. Kita semua satu umat, menyembah Allah yang sama, mengikuti Nabi yang sama, dan berpegang pada Al-Quran yang sama. Islam itu indah dalam keberagaman. Pesan penutup dari saya. Hidup ini hanyalah jarak antara azan dan salat. Kita lahir diazankan, dan nanti akan disalatkan. Dirikanlah salat sebelum engkau disalatkan. Datanglah ke masjid dengan kakimu sebelum jasadmu digotong ke sana. Salat bukan beban, tapi kebutuhan. Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.